Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini setelah lebih daripada sebulan kita tawakuf sementara dikarenakan bulan suci Ramadan. Maka kita memulai lagi majlis daripada yaitu Hadrat Basaudan pada malam hari ini bersama guru kita Al-Habib Hasan bin Ja'far Segaf, yang mana beliau ini telah berziarah di mengelilingi yaitu Pulau Jawa, lalu dilanjut lagi berziarah ke para aulia yang ada di Baghdad di negeri Irak. Ini adalah salah satu nikmat yang sangat luar biasa, di mana kita pada malam hari ini bisa berjumpa dan memandang, mengambil berkah dari guru kita yang telah mengunjungi para imam-imam besar, para aulia Allah Subhanahu wa taala, yang bukan cuman ustadz merasakan, tetapi rombongan yang ikut waktu itu ketika kita berziarah ke Magam Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani beserta para imam-imam yang lain. Bukan karena kita ini terpesona banyaknya jamaah yang berziarah waktu itu, bukan juga karena pesona keindahan magamnya, masjidnya yang begitu indah, sangat luar biasa, memuliakannya ahli Irak kepada para ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang sangat luar biasa dan mempesona adalah kita bagi yang pernah berziarah ke magam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah, pasti akan merasakan ruhaniyah, rasa yang kita rasakan berziarah ke magam Nabi, kita dapat rasakan di magam-magamnya para imam-imam yang besar, di magamnya Sultanul Aulia, yang ini merupakan satu kenikmatan yang sangat luar biasa dan menganehkan untuk kita. Dikarenakan apa? Inilah makna qasidah yang sering dibaca oleh guru kita dan selalu diulang-ulang ketika sedang berziarah. In qila zurtum bima raja'tum, apabila dikatakan kepada kalian, kalian sudah berziarah, apa hasilnya? Apa yang kalian bawa dari ziarah kalian? Ya akramal khalqi managulu, wahai sebaik-baiknya makhluk, bagi yang berziarah ke magam Rasul, apa yang kita harus katakan? Wahai sebaik-baiknya makhluk, bagi yang berziarah ke makam para aulia, apa yang kita katakan? Qulu raja'na bikulli khair. Katakan kepada orang yang tanya tersebut. Apa? Raja'na bikulli khair. Kita pulang bawa kebayaan. Sampai diulang guru kita pasti bakal baca itu, raja'na bikulli khair, raja'na bikulli khair, raja'na bikulli khair. Nekenin bahwasannya kita pulang bukan dengan tangan kosong, tapi bawa kebaikan. Kenapa baik? Wajtama'al far'u wal usulu. Karena yang namanya cabang sudah berkumpul, berjumpa, menyatu dengan akarnya. Yang namanya seorang umat sudah berjumpa dengan nabinya. Seorang pecinta sudah berjumpa dengan yang dicintainya, sehingga jelas bahwasannya ruhaniyah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bersama keluarganya ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas di dalam kitab Girtos ingin bercerita kepada kita bahwasannya rasa yang pernah kita rasakan pada saat ini ternyata didapatkan juga oleh orang-orang soleh terdahulu. Dan ini cerita langsung didapatkan oleh beliau Habib Ali bin Hasan Al-Attas dari putranya Khadim Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yaitu Syekh Ahmad bin Ali bin Abdillahi Baros, yang mana Syekh Ali Baros adalah murid terdekatnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ini anaknya. Gala radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bih wa bi ulumih fid darain amin. Hakali Syekh Ahmad bin Ali Baros telah bercerita kepadaku, yaitu putranya Syekh Ali Baros yang bernama Syekh Ahmad Baros. Gal, dia bercerita begini, ra'aitu dzatal laila fima yaron naim. Saya pernah bermimpi pada satu malam dengan mimpi yang mana orang yang tidur pasti bermimpi. Ka'annani fi makanin fasih. Kok di mimpi itu seakan-akan saya sedang berada
di satu tempat yang sangat luas. Wa ka'anna fi dzalikal makan baitun muta'alil bunyan, dan seakan-akan di tempat yang luas tersebut itu ada satu rumah yang bangunannya teramat tinggi, bangunannya tinggi. Wal baitu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata saya perhatikan itu adalah bukan sembarang rumah. Rumah ini tempat yang luas yang paling tinggi itu adalah rumahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa alaihi salatu wassalamu jalisun fi alah, yang mana kalau sudah rumahnya Rasulullah pasti Nabi Muhammad ada di dalamnya. Ternyata beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di atas loteng paling atas rumah tersebut. Dalam keadaan apa? Wa musyrifun fi ba'di rawashinihi. Beliau sedang memperhatikan, beliau sedang memantau di sebagian tepi sisi rumah beliau tersebut. Dan yang luar biasanya, kata ini Syekh Ahmad bin Ali Baras, bukan cuma Rasulullah yang ada di rumah tersebut. Kalau sudah Rasulullah ada di rumah tersebut, pasti keluarganya ada di situ. Dan apa yang terjadi? Wa ka'anna Sayyidah Fatimah Zahra bintuhu radhiyallahu anha jalisatan fi fina'i dihliz dzalikal manzil. Dan ternyata saya mendapatkan putri beliau, kesayangan beliau, yaitu Sayyidah Fatimah Zahra, putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedang duduk di halaman tempat lorong pintu masuk kepada rumah tersebut. Jadi yang ada di depan pintu bukan sembarangan, yang jaga Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gal wa ka'annani ataitu ilaiha, dan di dalam mimpi itu seakan-akan saya ini mendatangi daripada Sayyidah Fatimah Zahra, mendatangi rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ada di atas loteng tersebut. Wassalamtu alaiha, maka saya mengucapkan salam kepada Sayyidah Fatimah Zahra. Wa ka'anna indaha waladan saghiran min auladis sadah al-Attas a'rifuhu qabla an yamuta wa hiya masikatu biyadiha. Dan yang anehnya, kata Syekh Ahmad bin Ali Baras, ini ternyata bersama Sayyidah Fatimah ada seorang anak kecil dari keluarga bangsa Al-Attas, cucunya Habib Umar Sahibur Ratib, yang mana ini anak kecil tersebut saya kenal, kata Habib Syekh Ahmad, saya kenal ini anak kecil sebelum meninggal dunianya. Dan luar biasanya ini Sayyidah Fatimah gak melepas dari anak kecil tersebut, dipegangin itu anak kecil dengan tangannya Sayyidah Fatimah Zahra. Ini tanda bahwasannya siapapun anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia pasti akan berjumpa dengan neneknya, yaitu Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika tersadaan tersebut, wasafahtuha al-qalat, lalu dalam keadaan itu ini saya salamtu alaiha wasafahtuha. Kata Syekh Ahmad, saya mengucapkan salam kepada Sayyidah Fatimah sekaligus saya ingin bersalaman, mencium tangan daripada Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Ternyata beliau ditegur oleh Sayyidah Fatimah. Apa isi tegurannya? Ya Ahmad, abta'ta min ziyaratina. Wahai Ahmad, kata Sayyidah Fatimah Zahra, kamu ini sudah terlambat ya. Lama sekali kamu ini tidak menziarahi kami, kata Sayyidah Fatimah Zahra. Pemahamannya Syekh Ahmad bin Ali Baras, menziarahi Sayyidah Fatimah, menziarahi Rasulullah, oh berarti di Madinah. Sedangkan saya ini berada di Khraibah, di daerah Dau'an, Hadramut. Maka dijawab oleh Syekh Ahmad bin Ali Baras, benar, memang saya sudah lama tidak berziarah ke Madinah, tidak berziarah ke makam Rasul, tidak berziarah ke makam Sayyidah Fatimah Zahra yang ada di Baqi'. Faqultu ya sayyidati, maka Syekh Ahmad menjawab daripada ucapan teguran Sayyidah Fatimah tersebut dengan ucapannya, wahai tuanku, wahai tuan putri, inni dha'if fi jasadi, saya ini orang yang sudah lemah, badan saya ini lemah. Wa kibar sinni, saya ini udah umurnya tua, sudah tua rentak saya.
wa syuqqah ba'idah, sedangkan tempat tinggal saya ini di daerah Doan, Hadramut, jauh dari Madinah. Wa safar yasyuqqu alayya, sedangkan kalau mesti berpergian dari Khuraibah, dari Doan menuju Madinah, itu jauh, pasti akan mempersulit dan memberatkan saya. Makanya saya sudah lama nggak bisa berziarah ke makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus berziarah kepadamu di daerah Baqi. Maka apa kata Sayyidah Fatimah ketika Syekh Ahmad berkata seperti itu? Ini Sayyidah Fatimah ingin menjelaskan lebih jelas lagi kepada Syekh Ahmad dengan ucapannya, faqalat ya Ahmad, wahai Ahmad, ma nahnu biba'id. Kita ini, kata Sayyidah Fatimah, kita ini ahli baitin Nabi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beserta putrinya dan keluarganya nggak jauh di Madinah. Salah. Innama nahnu Huraidah. Sesungguhnya kita ini ada di mana? Di Huraidah. Rasulullah, saya punya ayah dan saya Sayyidah Fatimah Zahra ada di Huraidah. Di mana? Fi gubbati Huraidah. Di kubahnya di kota Huraidah, yang mana tidak ada gubah di kota Huraidah kecuali yaitu kubahnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahibur ratib. Maka falama asbaha tahayya lis-safar ila Huraidah, maka bangun di waktu pagi ini langsung Syekh Ahmad bin Ali Baras bersiap-siap untuk berziarah ke kota Huraidah. Wa azama fi dzalikal yaum alladzi ra'a ru'yahu fi lailatih, dan bahkan beliau memiliki i'tiqad dengan tekad yang kuat di hari tersebut yang dia bermimpi di malam harinya ingin yaitu berziarah ke makam daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yang mana kata Sayyidah Fatimah kita ini ada di makam tersebut, kita ini ada di gubah tersebut. Wa kana dzalika fi hayati Sayyidina Al-Husain bin Umar, dan itu kejadiannya persis di waktu masa khalifahnya Habib Umar yang bernama yaitu putranya Habib Husain bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Di masa-masa hidupnya Habib Husain bin Umar Al-Attas yang menggantikan posisi ayahandanya sebagai khalifah. Falamma balagha Huraidah, maka ketika Syekh Ahmad sampai di kota Huraidah, wazarat darihil mubarak, darih Sayyidina Umar, langsung yang dia tuju pertama kali adalah kuburan pusara yang penuh dengan keberkahan, yaitu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahibur ratib wa ja'al balad. Dan beliau tidak juga melupakan daripada yaitu anak-anak cucu Habib Umar yang ada waktu tersebut. Maka beliau mendatangi kota Huraidah wa akhbara Sayyidina Al-Husain bi ru'ya, dan langsung beliau bercerita menghabarkan kepada putranya Habib Umar yaitu Al-Habib Husain bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas dengan mimpi yang beliau lihat di dalam mimpinya. Qalalahu, maka Habib Husain bin Umar Al-Attas ketika diucapkan cerita mimpi tersebut, maka beliau menjawab, ya Ahmad, wahai Ahmad, innal amr kama ra'ait. Sesungguhnya perkara itu hakikatnya persis seperti yang kau lihat. Wa hadhihi ru'yah kal yaqadhah, dan ini mimpi bagaikan seperti yaitu kau melihatnya di alam sadar. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah bersabda, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah. Barang siapa yang bermimpi melihat aku di dalam mimpinya, di dalam tidurnya, di dalam tidak sadarnya, maka dia pasti akan melihat aku, kata Rasul SAW, di waktu sadarnya, bukan di waktu mimpi. Berarti mimpi itu mimpi yang benar, dan itu adalah makna bahwasannya baginda Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah terpisah daripada bid'ahnya, keluarganya, anak cucunya, karena Rasul SAW telah berkata kepada cucunya yang beliau sayangi, Husain minni, Husain itu berasal dariku, wa ana min Husain,
dan aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Husain, menunjukkan bahwasannya ikatan daripada sang kakek dengan cucu tidak akan pernah lepas selama-lamanya. Dimanapun kalian berada, dimanapun kalian menziarahi siapapun itu, pasti kalian ini akan mendapatkan ruhaniyah, rasa dari sahibul maqam tersebut yang menyambung dengan datuknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini mendapatkan keberkahan daripada sahibul haul al-Imam al-Qutub Al-Habib Husain bin Abi Bakar Idrus. Kita mendapatkan keberkahan daripada para aulia Baghdad. Kita mendapatkan keberkahan para aulia Allah Subhanahu wa taala. Berkahnya kita berkumpul dan memandang wajah guru kita Habib Hasan bin Ja'far Sagap. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya memberikan penjelasan